Itu karena Chelsea masih belum memiliki profil striker seperti Vlahovic. Juventus menawarkan tawaran untuk Chelsea. Mereka ingin menjual Dusan Vlahovic. Dan sangat anehnya, mereka juga ingin membeli Romelu Lukaku. Ada orang yang mau beli Lukaku. Ini adalah suatu hal yang sangat aneh banget ya. Tapi ya setiap orang itu memiliki keunikan yang masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngomongin apa-apa. Juventus ingin membeli Lukaku. Dengan satu syarat, Chelsea juga harus membeli Vlahovic. Jadi Juventus ini menilai Vlahovic itu senilai 70 sampai 75 juta. Dan Chelsea menilai Lukaku itu senilai 40 sampai 45 juta. Jadi mungkin deal ini bisa diselesaikan ya. 30 juta plus Lukaku, Chelsea baru bisa mendapatkan Dusan Vlahovic. Coba kasih komen di bawah, apakah kalian setuju dengan nilai Vlahovic 30 juta plus Lukaku baru bisa mendapatkan Vlahovic? Apakah Chelsea rugi atau mungkin untung karena dia bisa menjual Lukaku? Jadi ini deal yang sangat menarik ya. Menariknya itu adalah kedua klub ini sebetulnya nggak begitu menginginkan kedua pemain tersebut. Juventus nggak begitu menginginkan Lukaku, Chelsea juga nggak begitu menginginkan Vlahovic. Tapi kedua klub ini sangat ingin menjual pemain yang mereka anggap itu gagal. Chelsea ingin melepas Lukaku. Reputasinya Lukaku itu sudah berantakan. Vlahovic juga gagal beradaptasi di Juventus, gagal bersinar. Tapi walaupun demikian, walaupun Vlahovic itu dianggap gagal di Juventus, dia itu masih lebih muda daripada Lukaku. Vlahovic masih 23, Lukaku udah 30. Potensinya Vlahovic itu masih panjang ya, panjang karirnya. Lukaku itu sudah mentok ke langit-langit. Jadi itu yang mungkin masih dipertimbangkan oleh Chelsea ya. Mungkin mereka masih melihat ada potensi yang masih bisa dibentuk oleh Pochettino di sana. Itulah juga mungkin alasannya kenapa Juventus itu masih berani ya meminta 30 juta. Kita juga bisa bilang Vlahovic di Juventus ya, alasannya dia gagal itu bukan masalah individu, tapi masalah kolektif di Juventus. Dia tidak dilatih dengan pemain ya, dengan pelatih yang memiliki filosofi yang sama ya. Max Allegri di Juventus itu bermain sangat defensif. Kurang bisa memberikan service, supply bola-bola untuk Dusan Vlahovic. Jadi ada kemungkinan dengan perubahan lingkungannya dari Juventus ke Chelsea, mungkin nasibnya Vlahovic pun juga akan berubah. Jadi Chelsea ini bukan membeli produk jadi ya. Chelsea ini masih membeli potensi di Vlahovic. Umurnya 23. Tapi pengalamannya dia itu sudah lumayan banyak ya. Dalam 4 tahun terakhir, dia sudah bermain di level teratas di Serie A. Kita kalau ngomongin Vlahovic itu mungkin kita seperti kepikiran pemain yang sudah veteran ya, yang sudah lama bermain di level teratas. Tapi umurnya Vlahovic itu masih 23 tahun. Dan di Chelsea, mereka ada satu pelatih ya, yang sudah terkenal, sangat lihai dalam membina pemain-pemain muda. Dan di Chelsea pun ya, kenapa Vlahovic itu bisa sukses? Jauh lebih sukses daripada di Juventus. Dan mungkin bisa mengembalikan performanya dia di Fiorentina. Itu karena Chelsea masih belum memiliki profil striker seperti Vlahovic. Nicholas Jackson dan Nkunku, 2 striker yang sangat bagus. Tapi Jackson itu lebih mengandalkan kecepatan akselerasi. Nkunku lebih bersifat ke nomor 10 yang bisa bergerak ke sayap, bisa bergerak ke depan, bisa bergerak kemana aja. Tapi mereka itu nggak punya striker berbadan fisik, berbadan besar seperti Vlahovic yang bisa menahan hadangan back-back Premier League dan juga bisa memenangkan duel-duel di udara. Ini adalah kualitas yang lebih. Mungkin inilah pertimbangannya Chelsea ya. Apakah mereka siap untuk mengeluarkan 30 juta plus Lukaku untuk Dusan Vlahovic?
Apakah mereka merasa mereka masih memerlukan profil striker yang lumayan unik ini dari Vlahovic? Jadi Chelsea ini sebetulnya nggak begitu memerlukan Vlahovic ya. Mereka sudah memiliki 2 striker yang bagus, Nkunku dan Jackson. Ya, kedua pemain yang sangat dicintai ya oleh fans-fans Chelsea di pramusim kali ini. Dan juga mereka masih ada Armando Broja ya, pemain muda yang lumayan bagus juga di belakang Nkunku dan Jackson. Jadi ada perasaan di Chelsea kalau mereka itu sebetulnya nggak begitu memerlukan Vlahovic. Tapi ya itu, mungkin bisa dilihat ya, Chelsea itu lebih ingin menjual Lukaku daripada ingin mendapatkan Vlahovic. Jadi itulah seberapa desperate-nya Chelsea untuk menjual Lukaku. Mereka saking nggak tahannya ya dengan Lukaku ya, mereka sudah siap untuk melakukan hal apapun, termasuk membeli pemain yang sebetulnya di atas kertas mereka masih belum memerlukan. Dan Chelsea juga mendapatkan satu kabar baik. Levi Colwill, back berpotensi yang sangat tinggi. Dia memutuskan untuk bertahan di Chelsea dan menandatangani kontrak sepanjang 5 tahun dan opsi setahun kemudian. Ini akan mengartikan Levi Colwill akan bertahan di Chelsea sampai tahun 2029. Ini mungkin bisa dibilang adalah penandatanganan kontrak terbaik Chelsea di tahun ini. Walaupun Chelsea sudah melakukan banyak sekali transfer ya, dari klub-klub lainnya. Pemain-pemain ini sangat bagus, tapi kita masih bisa bilang ya, untuk bisa mempertahankan Levi Colwill ini adalah tugas terpentingnya Chelsea di musim kali ini. Karena ini sangat membuktikan ya bahwa Chelsea itu masih memiliki daya tarik untuk mempertahankan pemain-pemain terbaik mereka. Pochettino ini sudah mengatakan bahwa Colwill ini adalah salah satu back tengah terbaik di Premier League. Kita lagi membicarakan Premier League ya, yang diisikan Ruben Dias, John Stones, Virgil van Dijk, William Saliba. Dan Pochettino sudah mengatakan bahwa Colwill ini sudah mencapai level pemain-pemain elit tersebut. Ini mungkin sebuah rayuan ya, yang halus ya untuk Colwill ya. Pastinya untuk mempertahankan Colwill ya butuh rayuan-rayuan, kata-kata manis untuk bisa merebut hatinya Colwill. Tapi rayuan itu hanya sebesar tulusnya kata-katanya itu. Dan apa yang dikatakan oleh Pochettino itu memang benar. Ini pasti juga sangat dirasakan oleh Colwill. Colwill itu ya pemain yang bagus. Mereka itu semua pemain bagus itu ya pasti mereka tahu sebetapa bagusnya mereka itu. Pujian-pujian dari luar itu ya, itu merupakan sebuah bonus begitu. Mereka sudah tahu dirinya itu adalah pemain yang bagus. Dan pujian-pujian dari orang luar itu hanya seperti tambahan aja. Dan Colwill ini ya sudah diincar ya dengan berbagai klub-klub yang bagus ya. Brighton dengan proyeknya yang bagus. Liverpool yang dilatih oleh Jurgen Klopp. Sangat sulit untuk Chelsea untuk bisa mempertahankan Levi Colwill. Tapi nilai jualnya Pochettino ya, nilai plusnya yang paling penting untuk Colwill yaitu proyeknya dia, misinya dia untuk bisa membina pemain muda terbaik di seluruh dunia. Itu sudah bisa kelihatan arahnya Pochettino itu seperti apa. Conor Gallagher, walaupun bisa menghasilkan 45 jutaan untuk Chelsea di transfer window kali ini, Pochettino sudah menyatakan, Conor Gallagher itu adalah pemain penting gue. Please, jangan jual dia. Dan juga ada Angelo Gabriel, Andre Santos, Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, Nicholas Jackson, Ian Maatsen. Pemain-pemain muda ini bersinar di pramusim itu karena Pochettino sudah memberikan kesempatan ke pemain-pemain muda ini. Arahannya itu sudah mulai kelihatan. Dan Colwill, walaupun dia itu sangat terbantu ya dengan cederanya Wesley Fofana ya, tapi dia dengan melihat arahnya Pochettino ini, dia pasti merasa lebih tenang kalau dia itu pasti akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan waktu bermain di Chelsea. Kalau gue lihat ya,
Levi Colwill itu memiliki potensi yang sama dengan Virgil van Dijk. Postur badannya tinggi, kuat, bisa memenangkan duel di udara, sangat cepat dalam melakukan intersepsi. Ini sangat mirip dengan Virgil van Dijk. Walaupun umurnya masih 20 dan masih butuh waktu untuk mencapai level elitnya Virgil van Dijk, tapi itu sudah bisa kelihatan. Virgil van Dijk ya, ada satu momen dia memiliki aura yang sangat besar ya, di mana pemain yang mencoba mendribble dia itu ya seperti sudah kalah duluan 50% sebelum menghadapi Virgil van Dijk. Bahkan ada satu momen di mana Virgil van Dijk itu nggak pernah dilewati oleh pemain-pemain yang coba mendribble dia. Satu pun nggak pernah. Dan kalau gue lihat ya, Colwill ini juga memiliki potensi yang sama. Masih belum levelnya Van Dijk, tapi dia memiliki aura. Ya, aura kepercayaan diri yang mengatakan bahwa dia itu bisa mencapai level elit Van Dijk di depan. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Jangan lupa kasih komen di bawah. Apakah kalian merasa Chelsea itu nggak perlu untuk membeli Vlahovic? Apakah kalian merasa mereka itu terlalu desperate untuk menjual Lukaku? Akhirnya mereka mau nggak mau harus membeli Vlahovic. Dan juga jangan lupa kasih opini kalian tentang Levi Colwill sebagai prospek muda Chelsea. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Ini sangat berarti. Buat kalian yang masih belum, kalian juga bisa langsung subscribe aja. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.